Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 12 yaitu sifat koligatif larutan. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sifat koligatif larutan, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu larutan. Jadi larutan merupakan campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarutnya. Mengapa dikatakan homogen? Karena ketika si zat terlarut sudah tercampur dengan pelarut, maka sifatnya itu sudah tidak bisa dibedakan lagi mana sifat zat terlarut, mana yang pelarut. Jadi mereka sudah tercampur menjadi satu. Nah, sedangkan untuk sifat koligatif larutan adalah sifat khas yang dimiliki larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut itu. Jadi maksudnya adalah ketika si zat larutnya itu jenisnya berbeda tetapi memiliki jumlah partikel yang sama, maka besar kemungkinan bahwa sifat koligatifnya itu akan sama, seperti itu. Nah, setelah tadi kita mengetahui pengertian mengenai sifat koligatif larutan, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama itu ada penurunan tekanan uap atau delta P, yang kedua itu ada kenaikan titik didih atau delta TB, yang ketiga itu ada penurunan titik beku atau delta TF, dan yang terakhir itu tekanan osmotik atau V. Tapi sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai masing-masing sifat koligatif larutan ini, kita harus mengetahui dulu mengenai perhitungan zat terlarut atau satuan-satuan konsentrasi. Nah, jadi satuan konsentrasi itu ada yang pertama itu fraksi mol. Fraksi mol adalah jumlah mol terlarut atau pelarut dalam mol larutan. Jadi fraksi mol itu ada 2, ada XT atau fraksi mol zat terlarut dan ada XV atau fraksi mol pelarut. Untuk rumusnya, XT sama dengan mol zat terlarut atau NT per mol larutan. Mol larutan itu adalah mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Begitupun dengan XP, rumusnya adalah NP atau mol pelarut per mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Dimana kalau kita mau cari mol kan rumusnya gram per mr ya. Berarti kalau kita mau mencari mol zat terlarut, kita pakai gram zat terlarut per mr zat terlarut. Begitupun dengan mol pelarut. Nah, sehingga nanti XT ditambah XP itu harus sama dengan 1. Yang selanjutnya itu molaritas. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut per 1 liter larutan. Rumusnya itu adalah M sama dengan gram per mr dikali 1000 per V. 1000 itu digunakan kalau kita menggunakan V dalam satuan mililiter. Sedangkan untuk satuan liter, kita menggunakan rumus M sama dengan gram per mr dikali 1 per volume dalam satuan liter. Kemudian yang selanjutnya ada molalitas. Kalau tadi molaritas, ini molalitas. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut per 1 kilo pelarut. Jadi rumusnya itu dilambangkan dengan M kecil. M sama dengan gram per mr dikali 1000 per P. P ini adalah massa dari pelarut. Kalau kita pakai 1000, artinya kita pakai massa pelarut dalam satuan gram. Akan tetapi kalau kita menggunakan rumus M sama dengan gram per mr dikali 1 per P, P-nya ini kita gunakan dalam satuan kilogram. Yang terakhir yaitu persentase atau lambangnya persen. Persentase adalah jumlah gram zat terlarut dalam tiap 100 gram larutan. Rumusnya adalah persen sama dengan MT. M itu massa zat terlarut per massa larutan. Massa larutan itu adalah massa zat terlarut ditambah massa dari pelarut dikali 100%. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal mencari konsentrasi. Jadi di sini ada soal konsentrasi untuk 1,8 gram urea mR yang 60 yang dilarutkan dengan 200 ml air adalah, dimana di sini diketahui massa ureanya itu 1,8 gram, mR ureanya itu 60, volume airnya itu 200 ml, yang ditanya adalah molaritas dari urea tersebut. Rumusnya kita pakai yang molaritas ya, yang M besar sama dengan gram per mr dikali 1000 per V. Karena ini satuannya mililiter, makanya kita pakai 1000 per V. Masukin rumusnya 1,8 per 60 dikali 1000 per 200.
1,8 dibagi 60 itu 0,03 dikali 1000 dibagi 200 itu 5. Maka hasilnya adalah 0,15 molar untuk konsentrasi dari urea. Selanjutnya kita masuk ke sifat koligatif larutan. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu jenis-jenis dari larutan berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik, yaitu ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang memiliki kemampuan untuk mengantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak memiliki kemampuan untuk mengantarkan listrik. Nah, adanya kedua sifat tersebut dapat mempengaruhi jumlah partikel dari zat terlarut. Mengapa demikian? Karena untuk larutan elektrolit itu sendiri dia mengalami ionisasi, di mana ionisasi ini menyebabkan jumlah partikel zat terlarutnya itu menjadi lebih banyak. Karena ketika larutan elektrolit mengalami ionisasi itu dia memiliki faktor Van Hoff atau I. Rumus I-nya adalah I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa, di mana N adalah jumlah ion dan alfa adalah derajat ionisasi. Nah, salah satu contoh dari larutan elektrolit adalah misal asam kuat H2SO4. Nah, asam kuat H2SO4 ini kalau ia terionisasi maka akan terurai menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Maka N-nya adalah jumlah dari ion-ion yang terurai. Di sini ionnya ada 2H dan 1 SO4. Jadi 2 ditambah 1. N-nya adalah 3. Jumlah ion yang terurai dalam larutan elektrolit H2SO4 adalah 3. Begitupun dengan elektrolit-elektrolit yang lainnya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Jadi tekanan uap adalah kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Nah, adanya zat terlarut menyebabkan pelarut lebih sukar menguap sehingga tekanan uapnya menjadi rendah. Contohnya seperti ini. Ada dua bejana yang masing-masing dipanaskan. Bejana 1 ini hanya berisi air atau pelarut murni, sedangkan bejana 2 ini sudah dicampurkan dengan zat terlarut. Nah, ketika dipanaskan, uap dari pelarut murni ini lebih banyak dihasilkan daripada dengan larutan yang dipanaskan. Mengapa demikian? Karena ketika larutan dipanaskan, uap airnya yang keluar itu tertahan oleh partikel-partikel zat terlarut, sehingga berlaku tekanan uap jenuh pelarut itu lebih besar daripada tekanan uap jenuh larutan, karena uap yang dihasilkan dari pemanasan air murni itu lebih banyak dibandingkan dengan uap yang dihasilkan dari pemanasan larutan. Rumusnya adalah delta P sama dengan P0 min PL. P0 ini adalah tekanan uap jenuh pelarut murni dan PL-nya ini adalah tekanan uap jenuh larutan. Nah, untuk lebih rincinya rumusnya yaitu delta P sama dengan P0 dikali XT atau P sama dengan P0 dikali XP. Di mana keterangannya adalah delta P merupakan penurunan tekanan uap, P0-nya ini adalah tekanan uap jenuh pelarut, PL-nya itu tekanan uap jenuh larutan, XT-nya itu fraksi mol zat terlarut, XP-nya fraksi mol pelarut. Kemudian yang rumus ini adalah untuk larutan yang non-elektrolit. Sedangkan untuk larutan elektrolit itu rumusnya ditambahkan faktor Van Hoff di bagian fraksi mol. Misalkan delta P sama dengan P0 dikali XT. Nah, XT itu rumusnya kan NT per NP plus NT. Di bagian NT-nya ini dikali dengan faktor Van Hoff. Mengapa faktor Van Hoff ada di bagian NT atau mol zat terlarut? Karena faktor Van Hoff ini adanya di zat terlarut, sehingga dia dikalikan dengan mol zat terlarut. Begitupun dengan rumus yang P sama dengan P0 dikali XP, yang rumusnya itu NP per NP plus NT kali I. I-nya ini ada untuk dikalikan dengan mol zat terlarut. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa I itu rumusnya adalah 1 plus N-1 alfa. Nah, untuk elektrolit kuat, kayak misalkan asam kuat, basa kuat, garam, itu alfanya itu adalah jumlah dari N. Sedangkan untuk elektrolit lemah, alfanya itu dia lebih besar dari 0 kurang dari 1. Jadi alfanya itu interval dari 0, sekian sampai dengan kurang dari 1. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk dalam contoh soal penurunan tekanan uap. Di sini ada soal
Tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 25 torr. Berapakah tekanan uap suatu larutan pada 25 derajat Celcius yang dibuat dengan melarutkan 0,05 mol sukrosa dalam 1,2 mol air? Jadi di sini diketahui P0-nya itu atau tekanan uap larutnya itu 25 torr, N sukrosanya itu 0,05 mol, N airnya itu 1,2 mol. Yang ditanyakan adalah tekanan uap jenuh dari larutan. Kita pakai rumus yang P sama dengan P0 dikali XP. P0 kan sudah diketahui ya, 25 torr dikali XP. XP itu kalau kita jabarkan menjadi NP per NP plus NT, di mana NP-nya itu atau mol dari pelarutnya itu 1,2 per N totalnya itu 1,2 ditambah 0,05 dari mol sukrosanya, sehingga 25 torr dikali hasil dari XP ini hasilnya adalah 24 torr tekanan untuk larutan yang dihasilkan. Oke, yang kedua adalah kenaikan titik didih atau delta TB, di mana titik didih adalah suhu tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan udara di luar. Mekanismenya adalah adanya penurunan tekanan uap jenuh mengakibatkan titik didih larutan itu lebih besar dari titik didih pelarut murni. Kalau kita perhatikan mekanisme di bawah ini, ada satu bagan di mana garis biru ini kita umpamakan sebagai pelarut dan garis hitam ini kita umpamakan sebagai larutan. Nah, pelarut ini tepat membeku di titik B, di mana titik B ini adalah 0 derajat Celcius. Kemudian pelarut tepat mendidih di titik C. C ini adalah misalkan air mendidih di 100 derajat Celcius. Nah, untuk yang sudah ditambahkan zat larut atau larutan, ia akan membeku di titik A. Berarti dia kurang dari 0 derajat Celcius, artinya suhunya lebih kecil. Kemudian larutan akan mendidih di titik D, di lebih dari 100 derajat Celcius. Artinya dibutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk mendidihkan larutan. Makanya berlaku bahwa titik didih larutan itu lebih besar daripada titik didih dari pelarut, sehingga rumusnya delta TB sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Kemudian juga berlaku delta TB sama dengan M dikali KB. M-nya ini adalah molaritas, dimana kalau kita buka rumusnya menjadi delta TB sama dengan gram per mR dikali 1000 per P. Nah, kenapa kita menggunakan P? Karena tadi di sini M-nya itu adalah molaritas. Kemudian dikali KB. Nah, ini untuk rumus yang non elektrolit. Sedangkan untuk rumus larutan elektrolit adalah delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. I adalah faktor Van Hoff ya, seperti yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Rumusnya adalah I sama dengan 1 plus N-1 alfa. Nah, KB-nya adalah tetapan kenaikan titik didih molar. Oke, kita lanjut ke contoh soal dari kenaikan titik didih larutan. Di sini ada soal tetapan kenaikan titik didih molar benzena adalah 2,7 K per molar. Kemudian larutan 3 gram zat X non elektrolit dalam 100 gram benzena mendidih pada suhu 0,54 derajat Celcius di atas titik didih benzena. Nah, MR dari zat X-nya adalah diketahui KB atau titik didih molar dari benzenanya itu 2,7 K per molar. Kemudian massa dari zat X-nya itu adalah 3 gram, massa pelarutnya itu adalah 100 gram, delta TB-nya adalah 0,54. Yang ditanyakan adalah MR dari zat X-nya. Kemudian delta TB sama dengan M dikali KB, molaritas dikali KB. Kita buka delta TB-nya itu tadi berapa? 0,54. 0,54 sama dengan gram per mR dikali 1000 per P dikali KB. 0,54 sama dengan 3 massa dari zat X-nya per mR. mR ini yang ditanyakan dikali 1000 per 100 dari massa pelarutnya. Kemudian dikalikan KB yaitu 2,7. Ini coret-coret sisanya 10 ya. Kemudian MR ini dikalikan dengan 0,54 menjadi 0,54 MR sama dengan, kemudian ini dikali 3
dikali 10 dikali 2,7 hasilnya 81, maka MR yang dihasilkan untuk ZX adalah 81 dibagi 0,54, hasilnya 150 untuk MR dari ZX. Karena waktunya sudah habis, sekian untuk pembahasan hari ini. Pembahasan selanjutnya dilanjutkan di pertemuan yang akan mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.